Haleluya, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam program Fendi Menyapa. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung bersama dengan kami di sini, dan mohon izin jika Bapak Ibu mendapatkan dan bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, tolong berikan komentar saudara supaya saya tahu apa yang saya harus lakukan di sini, gitu. Dan selamat bergabung buat saudara perempuan saya, Elina Lopuha, dan selamat bergabung untuk Stelro Hoki. Tuhan memberkati Bung Stero, dan N Patipeluhu, Tuhan berkati Ibu Titi Waas. Apa kabar Ibu Titi? Tetap jaga kesehatan dan semakin luar biasa. Dan selamat bergabung untuk Ibu Koce Manuhutu, ya. Terima kasih Ibu Koce sudah bergabung dengan kami di sini, dan selamat bergabung buat beta punya oma tercinta, Mama Ita Cokro Malesi. Dan selamat bergabung juga untuk James Rodriguez yang ada di Gunung Nona, dan selamat pagi Ibu Koce, dan selamat pagi Ibu Elina Lopuha. Oh ya, jelas Pak. Oke, thank you Elina. Tuhan memberkati. Salam hormat buat keluarga di rumah ya. Oke, saya kira Bapak Ibu perlu jadi begini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu menyaksikan program-program saya berharap Bapak Ibu bisa menyediakan Alkitab di samping saudara dan beberapa catatan kecil, pena dan buku begitu, untuk mencatat beberapa poin-poin penting yang menginspirasikan kehidupan Anda. Dan saya berharap bahwa dalam program ini, Bapak Ibu bisa mengikutinya sampai selesai, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan sebuah kerangka berpikir tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Karena semua yang saya sampaikan hari ini, semuanya akan selalu mengarah kepada sikap hati kita terhadap situasi, problem, masalah, bahkan sakit penyakit. Dan saudara sadar atau tidak bahwa hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang begitu menggiurkan dan menarik banget, yaitu listening for God, mendengarkan Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu tidak mudah bagi mereka yang mengeraskan hati. Mengeraskan hati adalah hal yang paling tidak bagus ketika kita mencoba untuk menyelami perasaan dan hati Tuhan. Nah, saya memulai dengan kata ini. Kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Seseorang yang cerdas hati, dia akan memilih untuk mencerdaskan langkah-langkah hidupnya dimulai dari hati. Alkitab berkata bahwa apa yang keluar dari hati mencerminkan wajah orang itu. Apa yang terbit dari hati mencerminkan kehidupan orang itu. Sesungguhnya bahwa Alkitab mengatakan kepada kita bahwa perkataan kita itu mencerminkan sikap hati kita. Tindakan kita mencerminkan sikap hati kita. Sikap hati itu penting. Dan hari ini saya akan lebih banyak membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan hati. Kalau hati kita beres, jangan tanya tentang situasi. Situasi tidak bisa mempengaruhi kita. Tapi hati kita dapat mengubah cara kita berpikir terhadap situasi yang datang belakangan-belakangan ini. Nah, sadari betul bahwa kenapa saya selalu menggunakan kata ini. Saya kasih satu contoh. Bahagia dan sukacita itu dua hal yang berbeda. Happy dan joy itu dua hal yang berbeda. Orang yang happy adalah orang yang dipengaruhi dari situasi luar, mempengaruhi perasaannya dia. Tapi orang yang joy itu mempengaruhi dari dalam menuju keluar. Jadi dari dalam kamu itu keluar, itu joy. Nah,
Makanya Alkitab berkata bersukacitalah senantiasa. Artinya Tuhan sedang berbicara kepada kita bahwa kehidupan kamu, percayanya kamu, masa depan kamu, itu tidak bisa dipengaruhi oleh situasi yang di luar. Tetapi masa depan kamu itu ditentukan dari apa yang ada di dalam kamu. Saya memulai dengan kalimat saya tadi pertama adalah kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Kalau hatimu beres, masa depanmu beres. Kalau hatimu beres, sekitar kamu bakalan beres. Kenapa? Karena Anda telah berdamai lebih dulu dengan hatimu. Berdamai dengan hatimu itu adalah kunci untuk Anda melihat hal-hal yang tidak biasa. Nah, oke, saya mau mulai begini Bapak Ibu. Sharing saya terambil dari 1 Samuel 3 ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Tentunya saya tidak akan membaca ayat ini secara keseluruhan, tetapi saya akan mengambil dan membicarakannya secara berkelanjutan begitu ya. Nah, Yudas mempunyai pemimpin hebat. Yudas mempunyai penasehat hebat. Yudas mempunyai konselor hebat. Bahkan Yudas mempunyai sahabat hebat. Bahkan Yudas mempunyai pendeta terbaik di dunia, Yesus. Namun dia gagal. Masalahnya bukanlah kepemimpinan. Masalahnya bukan kepada gereja yang dia kunjungi. Masalahnya adalah sikap hati, karakternya yang tidak berubah. Hatinya tidak berubah. Dan kita tahu bersama bahwa Yudas mengakhiri hidupnya di tiang gantungan yang dibuatnya sendiri. Berapa banyak dari kita melihat orang-orang seperti ini terjadi di sekitar Anda dan saya? Yesus sebelum dia mengkhianati Yesus sudah mengingatkan dia, hati-hati, iblis sedang menggoda kamu. Peristiwa ini mengingatkan kita kepada Kain dan Habel. Sebelum Kain membunuh Habel, Tuhan sudah datang lebih dulu. Kenapa? Hatimu panas. Tidakkah kamu berdamai dengan hatimu? Sekali lagi saya memulai dengan kalimat saya pertama tadi. Kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Kalau hati kita beres, kita bakalan tahu apa yang harus kita ambil dan pilih. Keputusan kita itulah yang mempengaruhi hidup kita. Apa saja yang Anda lakukan, selama hatimu beres, semuanya akan beres. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, coba saudara pikirkan ini baik-baik. Yudas, dia gagal mendistribusikan kasih dan kuasa Tuhan kepada dunia. Yudas adalah salah satu tokoh yang memberikan peluang dan membuka jalan untuk orang-orang mengakhiri hidupnya jika mereka tidak bersabar dengan proses yang terjadi, jika mereka tidak bersabar dengan kepemimpinan yang ada. Ketaatan hatimu adalah kunci untuk Anda mengalami sukacita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah bergabung bersama dengan kami di sini. Dan topik ini saya akan bahas panjang lebar banget, dan saya berharap saudara memberikan hati dan telinga saudara untuk mendengarkannya. Sebab ini topik yang akan mengubahkan sejarah perjalanan hidup kekristenan, bahkan bagaimana Anda melihat hidup. Dan selamat bergabung Lenok Talaperu dan Ibu Yani Sahetapi dan Oma Ivin Papilaya, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Bapak Augie Syah,
Bapak Augie, selamat bergabung dari Jakarta. Dan Ibu Lucy Loana Pati, selamat bergabung. Dan Ibu Desi Karolus, terima kasih Ibu Desi. Dan Ibu Iren Soisa, selamat bergabung. Wow, thank you Ibu Desi, tetap sehat ya. Gitu. Dan selamat bergabung untuk Ibu Stella Patinama. Dan selamat bergabung untuk Bung Bei. Shalom Bung Bei, apa kabar sayang? Tuhan berkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Guru Olive Watimena. Dan selamat bergabung untuk Opa Tony Tomasoa. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Lik Watil Selin, apa kabar? Dan selamat bergabung untuk Aldino Ong dari Tampa, Florida. Aduh, senang sekali Bapak Aldino Ong. Tuhan berkati dan sukacita selalu mewarnai kehidupan Bapak Aldino. Apa saja yang Bapak Aldino lakukan dibuat Tuhan berhasil dan diberkati Tuhan. Dan selamat bergabung untuk istriku tercinta, Wei Simatau. Selamat bekerja sayang. Dan selamat bergabung untuk Bapak Erwin Lee. Apa kabar Bapak Erwin? Tetap panjang umur, sehat selalu, dan selamat bekerja Pak Erwin. Tuhan memberkati ya. Selamat bergabung juga Pak Leo dan Bapak Jayadi Ong ya. Trinity hadir. Oke, selamat bergabung Bapak Jayadi Ong. Tuhan memberkati. Selamat bergabung. Dan Ibu Tenu Jeti, apa kabar sayangku? Tuhan memberkati. Dan Ibu Gilian Patikawa, aduh senang sekali. Halo saudara laki-lakiku, Leri Eduardo Lekatompesi, laki-laki gagah sejagat Maluku. Lalu kemudian selamat bergabung juga untuk Bapak Sony Lengkong. Ya, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Bung Henry Simatau dan Selina Laberi. Selamat bergabung, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung juga untuk Bapak Max Titar Sole. Dan selamat bergabung untuk saudara perempuanku yang cantik dan yang luar biasa. Salam hormat saya buat suamimu, Ibu Esther Kadang. Tuhan memberkati, terima kasih. Dan selamat bergabung juga untuk saudara perempuanku yang ada di daerah New England, New Hampshire, yaitu Monica Telehala Hayes. Selamat bergabung sayangku, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Erna Usmani Renhort. Tuhan memberkati sayang ya. Selamat bergabung untuk Felix Pinustan. Felix, tolong sampaikan salam buat mama dan ajak mama untuk mengikuti siaran saya ini ya. Dan kemudian salam hormat saya buat Valdi Patiasina. Dan selamat kepada Nona Angel Lilipori. Aduh senang sekali, namamu manis sayang, Angel ya. Artinya kamu adalah yang diutus ya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya berterima kasih banget untuk waktu dan tempat yang saudara telah berikan untuk kurang lebih 1 jam ke depan untuk kita berbicara tentang topik yang luar biasa ini. Selamat bergabung untuk Joseph Laberi dan yang lainnya. Tuhan memberkati. Oke, mari saudara kita belajar ini. Nah, kisah Samuel mengajar kita bahwa Tuhan itu tidak terbatas ketika dia berbicara kepada manusia. Ketika kehidupan mulai terasa sulit dan tekanan mulai terjadi, ada reaksi-reaksi yang bisa dimunculkan, ada yang positif dan ada yang negatif, tergantung dari sisi mana Anda melihatnya. Tapi hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu, mendengarkan Tuhan itu penting. Saya tipe orang yang suka mendengarkan Tuhan dengan hal-hal yang kecil yang terjadi di sekitar saya. Saya masih ingat ketika istri saya waktu menginginkan sebuah masakan begitu atau pengen mencicipi kue yang dia suka gitu. Sadari betul bahwa ketika dia menginginkannya, dalam beberapa jam kemudian itu kue datang. Dan kita tidak pernah
memberitahu kepada orang bahwa istri saya suka yang seperti ini, dan itu datang menjawab kebutuhannya. Disitulah kita baru mengerti bahwa Tuhan bisa menjawab kita kapan saja, di mana saja, tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, kadangkala apa yang menjadi kebutuhan kita belum doakan, baru melamun saja, Tuhan sudah jawab. Tapi itulah yang saya bilang, kalau Tuhan bekerja di hati yang benar, Anda tidak perlu kecut dan tawar hati. Hidup ini Tuhan yang punya. Kenapa kita harus khawatir? Ya, oke, kembali ke sini. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan hobi memakai orang-orang yang tidak berpengalaman. Tuhan hobi menggunakan mereka. Tuhan hobi memakai orang-orang yang sederhana. Tuhan hobi banget dia. Kalau Anda dan saya belajar Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan ketemu di sana bagaimana dia mendatangi Petrus, bagaimana dia mendapati Nathanael, bagaimana dia mendatangi Yakobus, bagaimana dia mendatangi Yohanes, lalu berkata bahwa tinggalkan jalahmu, ikutlah aku. Aku menjadikan engkau penjala manusia. Saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan memilih, itu dia memilih dengan hatinya. Ketika dia mempercayakan suaranya, dia mempercayakan hatinya kepada Anda. Sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, penting untuk saudara dan saya mengerti akan hal ini dulu. Saudaraku yang diberkati, bisakah saudara bisa lihat? Kalau saudara lihat ini, begini Bapak Ibu. Kalau saudara lihat kuping saudara ini, ketika kuping ini disatukan, yang saudara lihat adalah heart, hati. Ketika kuping dijadi satukan. Oke? Hati. Saya ulangi. Kuping ini, ya, saudara lihat kuping, ini kuping, saudara satukan gini. Yang saudara lihat apa? Hati. Listen, dengarkan ini, listen. Saya ulangi, ketika kuping ini kemudian Anda satukan, yang kamu lihat apa? Hati. Hati, kalau diambil dari kata bahasa Inggris, heart, di antara huruf H dan T, itu ada namanya ear, telinga. Ear. Apa pesan Tuhan bagi kita hari ini? Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengasihi Tuhan, pastikan kuping Anda itu bersih. Jangan biarkan kuping Anda dirasuki oleh pikiran-pikiran negatif dan dimasuki oleh opini-opini publik yang tidak membangun. Jangan masukin berita-berita gosip. Jangan masukin berita-berita yang menghancurkan hatimu. Sangat disayangkan, banyak dari kita tidak menjaga hati kita karena kita memberi kuping kita untuk pesan-pesan negatif yang masuk. Alkitab mengatakan bahwa dari hati terpancar kehidupan. Bagaimana kehidupan itu bisa terpancar? Kalau kita sering memberi telinga untuk perkara-perkara yang negatif. Tidakkah saudara mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang membangun hal-hal besar
untuk kita, bukan? Percayakah saudara? Sekali lagi saya ulangi, kuping saudara, ketika saudara menyatukan dia, yang saudara ketemu adalah hati. Di dalam kata hati bahasa Inggris itu, jika saudara lihat antara huruf H dan T, ada kata ear. Itu apa? Telinga. Tuhan suka mendengar doa orang-orang benar. Tuhan suka mendengar keluhan-keluhan kita. Tuhan suka dengar air matamu. Tuhan suka dengar apa yang kamu lagi keluhkan. Tuhan suka. Pertanyaannya adalah, kalau Tuhan suka mendengar keluhanmu, kalau Tuhan suka mendengar masalahmu, kalau Tuhan suka dengar tekanan kamu, kalau Tuhan suka dengar keluh kesahmu, pertanyaannya balik, apakah Anda suka mendengarkan suara Tuhan? Kalau Tuhan suka mendengar keluhanmu, seharusnya kita lebih suka mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan itu kuat. Suara Tuhan itu memberi pengharapan. Suara Tuhan itu memberi masa depan. Dan memperbaiki hidup kita. Dan kiranya kita bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan tidak pernah curang. Tuhan selalu ada di setiap musim. Ya. Nah, pembacaan kita terambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Peran Tuhan adalah Dia ingin menyampaikan isi hatinya. Dengar, saya kasih tahu. Mendengar itu adalah tanda Anda mengasihi. Mendengarkan Tuhan sama dengan Anda mengasihi Tuhan. Mendengarkan Tuhan itu sama dengan Anda mentaati Tuhan. Jangan berbicara hal-hal yang baik kepada Tuhan kalau Anda sendiri belum memberikan telinga untuk mendengarkan Dia. Mendengarkan Tuhan di musim-musim yang sulit adalah hal yang tidak mudah. Kenapa? Karena Anda berhadapan dengan situasi, karena Anda berhadapan dengan daging. Keinginan dan kebutuhan selalu bertabrakan dalam bentuk apa saja. Keinginan akan membawa Anda kepada kehancuran, tapi kebutuhan membawa Anda kepada hidup dengan damai sejahtera. Selalu pikirkan hal ini. Nah, sejarawan Yahudi Yosefus menyatakan bahwa Samuel berusia 12 tahun pada saat pemanggilannya. Pada saat Samuel dipanggil Tuhan dan Tuhan berbicara kepada dianya untuk pertama kali ketika dia berusia 12 tahun. Siapa Yosefus? Yosefus adalah sejarawan yang menulis dan menceritakan kehidupan di abad pertama pada masa-masa Yesus. Dan ini yang kita perlu mengerti, dia seorang sejarawan, cendekiawan yang luar biasa. Dan hari ini dia beritahu di usia 12 tahun untuk pertama kali Samuel mendengar suara Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu situasi apa yang sedang terjadi dengan hidup Anda hari ini. Saya Famsima tahu, tapi saya tidak maha tahu. Tapi saya sangat mengerti sekali bahwa apa yang sedang saya sampaikan hari ini itu memperbaiki saya dan juga memperbaiki kehidupan kita. Selama pilihan kita cerdas.
Saya ulangi, kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Dari pilihan-pilihan Anda, kita bisa tahu hatimu. Dari pilihan-pilihan Anda, kita akan tahu kemana masa depanmu berlabuh. Dari pilihan kamu. Hari ini Bapak Ibu, kalau kita memilih untuk menghidupi Yesus, mendengarkan suaranya, kita akan tahu kemana kita akan pergi. Kenapa hidup ini akan berakhir? Kemana maksudnya? Saudaraku yang diberkati, coba lihat tugas dari Samuel adalah menyalakan pelita di rumah Allah. Merawat perabot dan rumah tangga pada umumnya yang ada di rumah Allah. Dia mengerjakan apa yang bisa dia kerjakan di usia 12 tahun. Tapi ketika dia sedang melakukan aktivitas, ketika dia sedang berbaring, Tuhan mengunjungi dia dengan suaranya. Tuhan memberitahu kehendak hatinya. Tuhan memberitahu. Dengar baik, saya mau kasih tahu buat saudara, pemerintah tidak bisa menjawab kebutuhan manusia yang paling esensi. Yang paling mendasar adalah apa? Kebutuhan akan Tuhan. Kita nggak bisa menjawab kebutuhan istri kita yang paling mendasar. Selain kita sendiri yang dipersiapkan untuk membuka hati untuk menerima suara itu. Dengar baik, suara Tuhan itu kuat dan jelas selama Anda dan saya memberi hati untuk mendengarkan. Saya kembali ke sini dulu Bapak Ibu, saya menyapa beberapa sahabat kita yang sudah bergabung. Selamat bergabung untuk Edith Aipasa dan selamat bergabung untuk Angelin Engel ya. Tuhan berkati, dan selamat bergabung untuk Bapak Adrian Lopulalan dari Papua. Dan selamat bergabung untuk Ibu Margaret Masela. Salam buat suami Ibu Margaret, dan salam buat keluarga di rumah Ibu Margaret. Dan selamat bergabung Ibu Ita Manuputi. Dan selamat bergabung juga untuk Ola Usmani. Shalom Ola, Tuhan memberkati. Dan shalom untuk Ibu Trisha Waisapi Karwur, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung Bapak Risa Tenu dan Ibu Ani Lumi, apa kabar? Dan Ans Adam, Tuhan memberkati, tetap semangat. Dan selamat bergabung untuk Ibu Atta Hiti Jauh Besi. Dan selamat bergabung untuk Ibu Yanti Rahayu Berhitu, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Ibu Gembala, Ibu Pendeta Magdalena Purwaningsi. Shalom Ibu Magdalena. Dan selamat bergabung juga untuk Pak Pendeta Nus Nahaklai. Senang bisa lihat Bapak Nus bergabung bersama kami. Dan selamat bergabung untuk Bapak Ferbi Hendra Simatau, Tuhan memberkati Bung. Dan Ella Rum, apa kabar? Tuhan memberkati. Dan Bung Victor Intan, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk hamba Tuhan Alexander Oscar Tan, Tuhan memberkati. Dan itu untuk Ibu Evi Pati Peluhu, selamat bergabung. Dan Ibu Liling Ferdinandus, apa kabar sayang? Tuhan memberkati dan tetap semangat. Dan terima kasih untuk Ibu Esther Fani yang sudah bergabung. Untuk Ibu Novita Tumalang, selamat bergabung. Novi Tumalang, tolong sampaikan salam hormat saya untuk keluarga di Ambon. Dan kemudian selamat bergabung untuk Bapak Filipus Sugiarto. Aduh, senang sekali Bapak Filipus Sugiarto adalah salah satu hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memenangkan generasi di mana Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati Pak Filipus Sugiarto. Salam hormat buat istri tercinta, dan tolong sampaikan selamat ulang tahun buat istri tercinta, buat Bapak Philip Sugiarto. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Dan mari kita lanjut dengan topik pembahasan kita hari ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Samuel mengerjakan aktivitas hari-hari di rumah Allah. Nah, saya tidak mengajarkan Bapak Ibu untuk semua memilih untuk menjadi pendeta dan tinggal di rumah Allah. No. Nah, tapi mari saya mau mengajarkan beberapa hal penting kepada saudara hari ini. Adalah, dengar, yang dilakukan Samuel itu
itu bukan sebuah pekerjaan yang menghasilkan kemuliaan begitu. Artinya dia mempersiapkan perabot-perabot, nyalakan pelita, apa yang sebut saja kalau di dunia sekarang mungkin dia ngepel, mungkin dia setting alat dan sebagainya. Mungkin saja dia mempersiapkan kursi, bersihin vakum karpet, dan dia melakukan aktivitas biasa. Dan pekerjaan-pekerjaan itu tentunya tidak dilirik oleh kebanyakan orang, bukan? Kenapa? Karena itu pelayanan-pelayanan tanpa wajah, tidak menghadirkan Anda secara umum, kan begitu? Nah, ini makanya saya bilang, ini bukan pekerjaan kemuliaan. Artinya ini bukan pekerjaan yang untuk mengekspos saudara kepada dunia umum bahwa ini loh saya bekerja, ini loh saya melayani. No. Tapi ini bekerja di belakang layar. Nah, saya sangat pahami betul sebuah pelayanan di dalam rumah Allah bekerja dan berjalan demikian baik karena ada orang-orang yang bekerja di balik layar. Nah, sadarkah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bergerak di belakang layar? Halo? Tuhan bergerak di belakang layar. Nah, hari ini bandingkan ini dengan anak-anak Eli. Ya, Samuel dan anak-anak Eli. Nah, anak-anak Eli, mereka terbiasa di depan umum. Mereka terbiasa dengan pelayanan di bait Allah. Mereka terbiasa. Nah, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, adalah hal yang berbahaya kalau kita melayani Tuhan dan kita merasa itu terbiasa. Dan kita merasa, tidak perlu ada persiapan. Itu berbahaya. Pelayanan tanpa persiapan adalah Anda sedang memasuki kehidupan yang paling buruk ke depan nantinya. Akan ada keputusan-keputusan paling merugikan yang akan terjadi di depan sana. Makanya saya mau mengajarkan saudara hari ini, melayani perlu persiapan. Saya sharing begini pun saya persiapan matang, saudaraku. Saya tidak mau menyampaikan hal yang biasa-biasa bagi saudara. Saya pengen segala sesuatu yang saya sampaikan itu mempengaruhi, bahkan menginspirasi, bahkan memberikan jalan dan solusi kepada orang untuk melakukan apa yang harus kita lakukan untuk dunia ini. Nah, kembali ke sini saudaraku. Eli adalah imam. Dan dia punya dua anak yang namanya Hofni dan Pinehas. Sadari betul, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengambil persembahan, kemudian mereka tidur dengan perempuan-perempuan. Saudara bisa bayangin, ada berapa banyak kita melayani di gereja, tapi kemudian kita mengakhiri di ranjang yang salah. Berapa banyak dari kita yang melayani Tuhan, tapi kita mengakhiri di tempat perjudian. Berapa banyak dari kita melayani Tuhan, tapi kita mengakhirinya di tempat-tempat pelacuran. Berapa banyak dari kita melayani Tuhan di gereja hari-hari ini, tapi kemudian kita memberi contoh di meja judi kepada anak-anak kita. Berapa banyak dari Anda yang mengajarkan untuk jangan merokok, jangan memfitnah, jangan mengumpat, jangan bergosip, jangan mencuri, dan jangan mengingini sesama. Tapi berapa banyak juga yang melakukan hal buruk di belakang. Saudara, saya mau kasih tahu buat saudara hari ini, ada begitu banyak dari kita, ada beberapa dari kita yang mungkin melayani, kemudian saudara mulai kehilangan panggilan itu. Itulah sebabnya saya mau mulai dengan kata saya yang pertama tadi, saudaraku. Kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Apa yang kita sekarang pilih hari ini? Berapa banyak dari kita yang melacurkan diri untuk hal-hal yang tidak seharusnya kita ke sana? Berapa banyak suami menghabiskan waktu dengan perempuan lain? Berapa banyak anak-anak menghabiskan waktu dengan teman-teman yang menghancurkan masa depannya sendiri? Kita sedang berhadapan dengan situasi dunia yang paling buruk belakangan ini, Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu buat saudara. Nah, oke, lihat ini saudaraku. Anak-anak Eli dibesarkan di rumah Allah. Mereka terbiasa dengan penyembahan, mereka terbiasa dengan ibadah, mereka terbiasa mendengarkan khotbah, mereka terbiasa menerima hal-hal yang baik, terbiasa. Tapi itulah yang saya mau kasih tahu saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, kita bakalan kehilangan momentum dengan Tuhan.
Dengar baik, seperti tadi saya katakan, Yudas memiliki pendeta hebat, namanya Yesus. Yudas memiliki pemimpin hebat, namanya Yesus. Yudas punya penasehat hebat, namanya Yesus. Yudas punya konselor hebat, namanya Yesus. Bahkan dia punya sahabat hebat, namanya Yesus. Apa yang salah dengan Yesus? Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang salah bukan pada Yesusnya. Yang salah pada sikap hati Yudas. Ketika dia disampaikan pesan dari Tuhan kepada Yudas, hati-hati, iblis menunggu kamu. Itu menjadi warning bagi kita. Dan kiranya suara Tuhan hari ini, kiranya Fendi menyapa adalah suara Tuhan kepada setiap kita yang sedang memberitahu kepada kita bahwa, hey, hati-hati, iblis sedang menunggu kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya berdoa supaya setiap kita, Tuhan menaruh penunggu di mulut kita. Tuhan menaruh penunggu di jari kita. Supaya kita tidak memposting hal-hal negatif, tapi menghadirkan hal-hal yang positif, mewarnai dunia dengan pikiran dan agenda Tuhan. Berikanlah pengalaman-pengalaman yang begitu edukatif, pelayanan-pelayanan yang begitu membangun untuk orang lain dibangun dan terinspirasi dan menghidupi Yesus. Sudah saatnya untuk kita mempengaruhi dunia dengan pola pikir dan cara pandang yang sehat dan yang baik. Berhenti menghakimi seorang akan yang lain. Tugas Anda adalah menyebarkan kebenaran sebanyak-banyaknya. Kembali ke sini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dengar baik. Hofni dan Pinehas dan Samuel memiliki guru rohani yang sama, Eli. Mereka melayani di rumah Allah yang sama. Mereka punya penata layanan yang sama, pekerjaannya sama. Saudara bisa bayangin, tapi mereka memiliki sikap hati dan respon yang berbeda Bapak Ibu. Anak-anak Imam Eli, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara bisa nonton sendiri kan? Berapa banyak anak-anak hamba Tuhan mereka jatuh di dalam dosa. Nah, saudara, saya pun mengajarkan Bapak Ibu bahwa jangan terlalu menaruh ekspektasi atau harapan yang besar kepada anak-anak pendeta, anak-anak hamba Tuhan. Nah, saya tidak pernah mengajarkan anak-anak saya bahwa harus menggantikan saya menjadi pendeta. Saya tidak pernah memaksa mereka atau mencoba untuk menggiring mereka untuk menjadi pendeta. No. Kalau Samuel tugasnya menyalakan pelita di bait Allah, di rumah Tuhan. Saya mengajarkan anak-anak saya bukan menyalakan pelita di gereja, tapi nyalakan pelita di luar tembok gereja. Itu lebih penting saudaraku. Mari, itu penting karena itu panggilan kita. Makanya saya mau mengajarkan Bapak Ibu, bukan berarti tidak ke gereja tidak penting. No, nyalakan pelita di gereja harus. Tapi yang paling penting adalah Anda harus menjadi garam dan terang. Berapa banyak dari kita pergi ke gereja berbusana yang bagus dan rapi. Anda menghadap Tuhan dengan busana yang rapi dan manis. Tapi berapa banyak ketika keluar dari situ, mereka memiliki sikap hati yang buruk di luar. Saudaraku, kita kebanyakan memelihara yang namanya kemunafikan. Saudara tahu apa itu definisi dari kemunafikan? Gitu. Kita lebih banyak drama. Kehidupan kita kebanyakan drama, saudaraku. Kita di gereja malaikat, tapi kita di luar meleset. Kita meleset dari target yang Tuhan hendak capai dengan kita. Nah, coba lihat ini. Eli mengajarkan mereka bersamaan. Bahkan maaf kata, Hofni dan Pinehas lebih senior. Gitu. Lebih senior dari Samuel. Nah, menarik untuk kita belajar adalah ini ada yang kontra, saudaraku. Tumbuh di rumah yang sama. Mengamati pria yang sama, Eli. Mengamati benda-benda suci yang sama di rumah Allah.
namun memiliki dua hasil yang berbeda. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari saya mau kasih tahu buat saudara. Anda yang ada di mimbar, dengar saya kasih tahu. Kita yang sering ada di mimbar, tekanannya lebih berat daripada Anda yang ada di bawah. Kenapa saya sering bilang, doakan saya? Karena saya adalah hamba Tuhan yang tidak kebal dosa. Saya bisa jatuh kapan saja. Tapi saya memilih untuk bertahan karena saya mendengar Tuhan. Mendengar itu artinya Anda mengasihi. Berapa banyak dari kita melayani di mimbar dengan penuh ketelanjangan. Berapa banyak dari kita diurapi tapi dalam ketelanjangan. Simpson tetap diurapi tapi jatuh cinta kepada Delila. Berapa banyak kita model kayak begitu. Nah saudara, menarik untuk kita belajar hari ini. Saudara tahu bahwa saya adalah salah satu orang yang romantis banget, Bapak Ibu, benar. Ya mungkin karena saya punya darah Ambon ya. Nah, tapi mari saya kasih tahu, saya orang yang romantis banget. Nah kalau saya kemana-mana saya harus pastikan, sayang kamu temanin saya, istri saya harus ikut. Karena saya tahu, ini kita tinggal di Amerika bos. Semua orang bisa berbusana dengan begitu bebas. Nah tapi hari ini, mari kita belajar satu hal. Bahwa kita semua tidak kuat saudaraku. Kita sedang berhadapan dengan situasi dunia yang makin hari makin buruk. Nah coba saudara lihat ini. Saya tidak memaksa anak-anak saya untuk menjadi pendeta menggantikan saya. No. Tetapi saya mendorong mereka untuk menyalakan pelita di luar gereja. Itu penting. Saudara tahu, gereja itu kumpulan orang-orang yang datang beribadah. Terang dan terang kalau ketemu silau men. Anda perlu datang membawa terangmu ke tempat yang gelap. Dan saya mengajarkan anak-anak saya untuk menghadirkan Tuhan lewat kehidupan mereka di tempat di mana Tuhan letakkan mereka. Tidak mudah. Saudara tahu, peperangan terbesar buat anak-anak kita adalah salah satu peperangan terbesar buat anak-anak kita, apalagi anak-anak hamba Tuhan adalah semua orang dan semua mata sedang melihat. Ini pendeta dia urus anaknya bagaimana. Itu beban berat buat saya. Dan itu beban buat anak-anak saya. Kadang-kadang mereka tidak bisa mengekspresi mereka dengan kebebasan. Dengan hati mereka. Kadang-kadang mereka, jangan-jangan nanti papa saya terganggu. Jangan-jangan nanti, saudara dengar baik. Saya belajar banyak ketika saya mulai menyelami perasaan hati dan anak-anak saya mulai beranjak dewasa dan remaja. Kadang-kadang mereka bermain TikTok. Saya bilang, apa-apaan ini? Ini permainan anak apa ini? Nah kemudian kita mencoba menyalahkan. No, anak perempuan saya mendengarkan musik-musik yang buat saya, wah ini kayaknya tidak rohani. Lalu kemudian saya mencoba untuk menjustifikasi, artinya mencoba menjatuhkan penghakiman. Kamu tidak benar Nona. No. Saya mau kasih tahu saudara. Dunianya mereka beda dengan dunianya kita. Cara mereka melihat dunia beda dengan cara kita melihat. Nah, yang menarik untuk kita belajar adalah selama itu tidak melakukan kejahatan, selama itu tidak membuat mereka ada di dalam keputusan-keputusan negatif, Anda tidak perlu khawatir. Yang perlu Anda lakukan adalah memberi contoh hidup di rumah. Saya adalah hamba Tuhan yang paling suka menasihati anak-anak saya. Kalau saudara tanya anak-anak saya, mereka akan bilang ini, kita punya telinga sampai sudah panas kalau papa menasihati kita. Kalau mereka duduk di meja makan, yang keluar pasti nasihat. Gitu. Sampai-sampai mereka akan bilang begini, papa ini kurang fun. Berjalan dengan papa kurang fun. Pasti papa akan kasih nasihat. Itu saya. Gitu loh. Nah, itu cara saya untuk mendidik anak-anak saya. Tapi saya mulai mengerti. Biarkan mereka tumbuh. Yang perlu saya lakukan sebagai orang tua adalah memberikan contoh hidup.
Gitu. Saya cium anak-anak saya di depan saya cium istri saya di depan anak-anak saya. Saya peluk istri saya di depan anak-anak saya. Saya gendong istri saya di depan anak-anak saya. Karena saya sangat mengerti. Mereka harus lihat dan mencontohi bahwa berciuman itu hanya suami istri. Anda bisa bayangkan mereka tinggal di negara yang bebas pulsa, begitu kah? Saudara bisa bayangin coba. Supaya mereka tertanam di pikiran mereka, yang bisa yang berciuman itu cuma papa dan mama, orang suami istri. Saya kasih contoh itu di depan anak-anak saya. Tujuannya apa? Supaya mereka terekam. Supaya mereka merekam yang positif. Jangan biarkan anak-anakmu diajar oleh Hollywood, bahkan Bollywood. Do you know Bollywood? Nah, saudara bisa bayangin. Biarkan anak-anak saudara diajar, dilatih oleh engkau sendiri. Sekali lagi, layangan yang tinggi, dia melawan arus, melawan kekuatan angin, supaya dia semakin tinggi. Ketika saudara dan saya berjalan melawan semua arusnya dunia, kita semakin tinggi, makanya angin kencang. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat, tidak ada orang berpotensi, tidak ada penemu-penemu hebat yang lahir di tengah-tengah damai. Semua tekanan itu menghasilkan potensi terbesar dari manusia. Anda lihat Samuel lahir karena mamanya mandul. Hello, dengar. Mandul membuat Hana mencari Tuhan. Tidak produktif membuat Hana mengejar Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu dan mengingatkan semua kita yang menyaksikan program ini. Kalau engkau ada di dalam suasana dan tekanan hidup, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan. Nikmati tekanan itu. Sesuaikan tekanan itu. Kemudian menyesuaikan. Dengar, Anda dan saya tidak bisa merubah musim. Anda dan saya hanya digiring Tuhan untuk menyesuaikan cara berpakaian kita dengan musim yang sedang berjalan. Sesuaikan hidupmu dengan setiap musim yang kamu lewati. Kita tidak bisa mengubah musim, tapi kita bisa menyesuaikan hidup kita dengan setiap musim yang datang. Jadi mulailah belajar untuk mengerti kehendak Allah di tengah-tengah badai. Dengar, tidak ada 153 ekor ikan untuk mengisi perahu Petrus dan teman-teman yang kosong. Kalau mereka tidak mengalami yang namanya tidak menangkap apa-apa. Karena mereka tidak menangkap apa-apa, karena tidak produktif, karena tidak ada penghasilan, karena ada kekurangan, baru ada mujizat. Mujizat tidak datang ketika saudara ada dalam kenyamanan. Mujizat tidak datang ketika saudara ada di dalam serba kecukupan. Justru mujizat 2 ikan dan 5 roti itu memberi makan 5.000. Itu membuktikan kita ada dalam kebutuhan. Jadi mujizat datang karena kebutuhan pada waktu itu. Saya mau mengajarkan setiap kita di tempat ini, siapapun Anda hari ini, jangan remehkan apa yang kecil di tangan Anda. Sebab yang datang dari tangan Anda, itu mujizat sedang terjadi. Buli-buli berisi minyak dituangkan ke bejana yang kosong menghasilkan mujizat. Yesus mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana. Dari bejana yang kosong diisi air. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Yesus berkata, cedok bawa ke pemimpin pesta, suruh dia rasa. Dalam perjalanan mujizat terjadi. Hari ini kalau engkau meremehkan dirimu, engkau menyalahkan dirimu, aku seorang pendosa, aku orang yang tidak bisa diuntungkan, aku adalah orang yang tidak diharapkan oleh keluargaku. Hey, dengar baik. Anda adalah orang yang diharapkan oleh sorga untuk mengubah sejarah. Kamu adalah orang yang ditentukan sorga untuk mengubah sejarah.
Adam Clarke, saya pernah sampaikan di sini, seorang cendekiawan Kristen, seorang apologet, seorang penulis terbaik Kristen. Berasal dari Scotland. Ayahnya mengatakan bahwa ini anak dia tidak terlalu cerdas. Tapi bagaimana ibu guru memberitahu kepadanya, Adam, kamu cerdas, kamu berpotensi, kamu bertalenta, berkarunia, kamu punya sesuatu yang bisa dikeluarkan. Bahasa-bahasa seperti itu mengubah pola pikir, mengubah suasana hati. Sekali lagi, kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Kecerdasan hatimu mengeluarkan kecerdasan perkataanmu kepada anak-anakmu. Adam Clarke, penulis teologi Kristen, dan itu dibaca oleh seluruh pendeta di dunia, termasuk saya. Adam Clarke yang telah menjadi inspirasi saya juga, karena skripsi saya ditopang dan ditunjang oleh pola-pola pikirnya dia. Adam Clarke tidak pernah tahu bahwa tulisannya akan mempengaruhi seorang Fendi Simatau. Beberapa abad kemudian, tulisan itu dibaca oleh seorang muda, anak Maluku, anak Ambon, Fendi Simatau, membaca tulisan-tulisannya. Bahkan cara dia memandang, cara dia melihat, itu membuat dan mempengaruhi saya sampai hari ini. Bagaimana buku-bukunya dia, diksioneri, bahkan sampai komentar-komentar, ulasan-ulasan teologisnya. Dia itu saya konsumsi sampai hari ini. Saya berharap Bapak Ibu program ini, saya tidak tahu kapan saya akan berakhir. Saya tidak tahu kapan saya meninggal. Tapi kiranya pesan ini selama ada di sosial media ini, kiranya berdengung, terus menginspirasi generasi berganti generasi. Kalaupun satu waktu saya mati, tapi suara saya masih terus didengar. Itu kerinduan saya. Makanya saya mengajarkan anak-anak saya, bakar pelita di luar. Saya mau mengajar Bapak Ibu juga, bakar pelitamu di luar tembok gereja. Bakar pelitamu. Bakar pelitamu, bawa pelitamu di luar tembok gereja. Jangan jago kandang Bapak Ibu. Mari bawa pelitamu kepada dunia yang gelap. Beritahu kepada dunia bahwa mereka butuh terang Tuhan. Dengar saya kasih tahu, saya besar dan saya dibesarkan di Ambon. Ada musim-musim yang disebut dengan musim laor, bukan? Saudara, laor saja tahu mengejar terang. Dia berkumpul. Mari saya mau kasih tahu saudara, kalau kamu bawa terang, kamu bakar pelita, itu laor datang. Kalau dalam bahasa Latin itu cacing wawor itu, dia datang. Dia datang. Ikan saja mengejar terang. Saudara sadar atau tidak? Ketika Petrus menyebarkan jala, fras. Ikan berlomba-lomba ingin masuk ke jalanya. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah pencipta. Hari ini mengapa manusia begitu sulit mendengarkan suara Tuhan? Karena manusia besar ego tapi mengecilkan kehendak Allah. Waktu Petrus menyebarkan jala, itu ikan dari seluruh danau itu, danau Galilea, mereka berlomba-lomba. Untuk apa? Untuk masuk ke jala Petrus. Karena mereka mendengar panggilan Tuhan. Halo. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu di sini saudaraku. Masih ingatkah saudara bahwa kita sedang hidup dengan anugerah tanpa batas? Kenapa kita nggak belajar dengan situasi seperti ini? Kita justru mengutuk, kita justru menyalahkan Tuhan, menyalahkan suami, menyalahkan istri. No, ini bukan musim untuk saling menyalahkan. Anda tidak lebih cerdas dari orang lain. Dengar baik. Saya ulangi kata saya tadi, kalimat saya. Kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Kalau beberapa dari Anda
yang diberkati dengan program ini, Anda jangan cuma mengatakan amin, komen di situ. No. Sebarkan sebanyak-banyaknya dengan tujuan apa? Supaya orang lain terinspirasi lalu memperbaiki hidup. Itu tujuan program ini dibangun. Tujuannya apa? Menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk mendengarkan pesan Tuhan. Nah, coba saya berharap saudara bisa mengerti akan hal ini. Saya mengajarkan anak-anak saya mendorong mereka. Nyalakan pelita di luar tembok gereja. Nyalakan pelitamu di luar komunitas kamu itu. Nyalakan di luar. Dunia butuh itu. Dengan saya mau kasih tahu, dunia tidak perlu khotbah-khotbah hebat. Dunia perlu melihat khotbah yang hidup. Itu saja khotbah yang hidup, khotbah yang menginspirasi orang, yang membangunkan orang dari tidur. Nah, mari saya mau kasih tahu buat saudara. Dengar, seluruh tekanan yang terjadi bukankah itu mendatangkan kemuliaan Tuhan? Dengar, saya berulang-ulang ngomong ini. Nggak ada benda-benda berharga seperti berlian, intan, emas, mutiara. Dia ada di permukaan. Dia diproses dalam tekanan untuk menghasilkan kemurnian. Manusia itu, dengar baik, manusia itu perlu ada tekanan supaya potensi terbaiknya keluar. Ada pohon-pohon tertentu yang dilukai dulu baru mengeluarkan buah. Itu seperti dirangsang. Manusia kadang-kadang perlu didatangi oleh persoalan-persoalan hidup. Supaya apa? Dia dirangsang untuk mencari penciptanya. Karena kita udah kehilangan buku. Kita udah kehilangan tuntunan. Kita udah kehilangan pesan Tuhan. Makanya kita ngawur dengan hidup ini. Coba kalau kita belajar bagaimana kita menghidupi tuntunan Tuhan, Anda dan saya tidak akan pernah putus asa di tengah-tengah pelayanan. No. Nah, mari belajar ini saudaraku. Mari belajar ini. Tugas saya sebagai ayah adalah membesarkan anak-anak saya dan mentularkan kehidupan Tuhan kepada mereka. Selebihnya itu keputusan mereka. Saya sebagai orang tua, saya mengajarkan yang benar. Sekali lagi, kalau nanti mereka memilih, itu urusan mereka. Tapi bagian saya adalah mengajarkan anak-anak saya. Tujuannya apa? Seperti tadi saya katakan, kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Orang yang positif mengeluarkan yang positif. Orang negatif, dia mengeluarkan sampah. Jadi please, mari orang tua, mari kita ambil bagian kita untuk tularkan kehidupan dan generasi ini dengan cara-cara yang tidak biasa. Nah, coba saudara lihat ini baik, dikatakan begini. Nah, Amsal 22 ayat 6 dikatakan, melatih seorang anak di jalan yang seharusnya dia jalani, dan ketika dia sudah tua, dia tidak akan berpaling darinya. Penting untuk pengajaran di rumah. Nah, saya berharap saudara mendengarkan pesan ini, lalu saudara mulai berpikir, bagaimana saya harus besarkan anak-anak saya dengan takut akan Tuhan. Lalu kemudian, jangan selalu mengajarkan anak-anak saya bahwa pelayanan itu hanya di gereja. No, mari saya kasih tahu buat saudara. Mari saya beritahu buat saudara. Justru Yesus melakukan mujizat banyak di luar tembok gereja atau di sinagog, di rumah ibadah. Justru di luar itu lebih banyak. Nah, makanya saya mau mengajarkan anak-anak saya bahwa lakukanlah segala sesuatu bukan karena orang ingin lihat, tapi lakukanlah segala sesuatu karena kehendak Allah untuk kamu lakukan. Gitu loh. Nah, menarik untuk kita belajar. Mari kita mengerti bahwa peran orang tua itu penting. Bagaimana? Menanamkan nilai. Menanamkan hal-hal yang positif. Peran orang tua, Hana, dengar, Hana berdoa. Saudara, Hana itu mandul. Hana mandul. Makanya saya bilang, mandul itu baik. Jadi beritahu, maaf kata nih ya, ibu-ibu bagi yang mungkin saja lagi sudah menikah lama tapi belum punya baby, saya berdoa supaya rahim saudara terbuka dalam nama Yesus. Saya bantu saudara berdoa dari tempat ini. Dan mari ambil sikap hati seperti Hana. Hana tidak terlena dengan kemandulannya. Hana tidak duduk saja diam-diam dan menikmati kemandulannya. No, mari saya mau kasih tahu. Kemandulan Hana memicu dia untuk mengerjakan apa yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya mungkin. Nah,
Lihat. Hana berdoa untuk putranya. Hana berdoa supaya dia punya baby. Nah, saudara dengar baik. Jangan menolak, dengar. Jangan menolak masalah yang datang. Justru masalah itu memberikan tekanan positif untuk Anda mengeluarkan potensi positif. Nah, selalu berpikir bahwa Tuhan tidak pernah curang. Saya mendengar ada salah satu, saya lupa namanya itu, salah satu perenang terbaik di Indonesia. Ketika dia masih anak-anak, papanya menendang dia, dorong dia masuk ke kolam renang. Berkali-kali dia didorong. Berapa banyak kali dia menelan air, dia minum air, saudaraku. Berapa kali dia punya mata menjadi merah sama sekali. Berapa kali dia menghirup air masuk ke dalam paru-parunya. Tapi papanya terus melakukan dorong. Dia dorong terus. Itu yang saya bilang. Papa mengerti memaksimalkan anak-anaknya. Tapi bos di kantormu, dia memanfaatkan kamu. Tapi kalau Anda ada ayah itu mengoptimalkan potensi anak-anaknya. Jadi ketika dia dorong anaknya masuk ke kolam renang, anaknya kelepakan. Saudara bisa, dia kemudian bapaknya turun dan mengangkatnya kembali. Esok harinya dia dorong lagi. Sampai itu anak berhasil dan menjadi juara nasional, bahkan juara SEA Games. Saya lupa namanya itu siapa tuh. Nah, tapi hari ini saudaraku, semua desakan, semua dorongan, semua tekanan, beritahu kepada jiwamu, itu baik. Alkitab berkata pukulan, rotan, yang datang pada waktunya, membawa kehidupan. Setiap pukulan yang datang pada waktunya, membersihkan lubuk hati. Tidakkah kita belajar sesuatu di balik semua situasi dan kondisi ini? Halo? Mari kita belajar Bapak Ibu. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Halo istriku, suamimu lagi bersemangat. Iya sayang, saya tidak akan lupa. Saya akan jemput sayang. Nah, coba saudara lihat ini. Eli. Samuel dan anak-anak Eli mendapatkan pengalaman yang sama. Mereka nonton pendeta yang sama. Mereka ada di tempat ibadah yang sama. Tapi respon hati itu beda, bos. Anak-anak Eli melakukan kejahatan di mata Tuhan dan mendatangkan masalah, saudaraku. Bahkan maaf kata, mereka adalah pemicu sampai tabut Allah hilang. Saudara bisa bayangin coba. Nah, hari ini saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua, jangan jago kandang dalam pengertian gini. Jangan nyalakan pelitamu cuma di mana, gitu. Jangan nyalakan pelitamu cuma di gereja. No, nyalakan pelitamu di luar tembok gereja. Itu penting. Nah, coba lihat ini. Nah, menariknya apa? Hana pergi berdoa. Hana berdoa, Bapak Ibu, Hana berdoa. Hana berdoa. Gitu. Nah, coba saudara lihat gini. Alkitab berkata, karena Hana berdoa, ya toh? Lalu kemudian dibilang begini, Tuhan ingat kepadanya. Nah, saya cuma mau mengingatkan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Mari berdoa. Nah, saudara dengar baik. Ketika saudara dan saya ada dalam situasi tertekan, intimidasi tekanan hidup, tekanan ekonomi, tekanan apa saja. Dengar baik. Orang-orang kreatif itu muncul dari tekanan. Orang-orang hebat muncul dari tekanan. Sekali lagi saya ulangi. Orang-orang hebat, orang-orang kuat tidak lahir dari zona nyaman. Mereka lahir dari tekanan. Mereka lahir karena proses hidup. Mereka orang-orang yang menang adalah orang-orang yang sering berhadapan dengan musuh. Hei, dengar baik. Dengar baik, tidak ada kemuliaan yang murah. Tidak ada kemenangan yang murah. Tidak ada pelayanan yang berhasil murah. Tidak ada. Pelayanan itu mahal. Kemuliaan itu mahal.
Talenta itu mahal, Anda perlu diproses, Anda perlu keluar menjadi orang hebat. Orang hebat dilahirkan dari tekanan-tekanan hidup. Jadi jangan pikir bahwa saudara, aduh Tuhan kenapa saya sudah ikut Yesus, saya sudah ke gereja, saya sudah baca Alkitab, tapi kok masalah silih berganti. Loh. Anda harus mengerti benar. Tekanan itu baik buat jiwamu. Tekanan baik untuk semua potensi terbaikmu keluar. Seperti tadi saya ilustrasikan, ada pohon-pohon tertentu dilukai mengeluarkan buah. Kalau dia tidak dilukai, dia tidak mengeluarkan buah. Kadang-kadang manusia kita perlu dirangsang untuk mengeluarkan yang terbaik. Mandul, Hana mandul untuk mengeluarkan potensi terbaik dia. Dengar, pendoa besar, pendoa hebat, pendoa yang luar biasa, bahkan pendoa yang mempengaruhi sorga, itu lahir karena tekanan. Halo, Yunus menjadi orang besar, menjadi nabi terbaik pada zaman itu. Karena Sodom dan Gomora, karena Niniwe perlu diselamatkan. Dia coba lari dari tekanan. Saudara dengar baik, dia coba lari dari suara Tuhan, dia coba lari dari panggilan Tuhan. Mari saya kasih tahu buat saudara. Hari ini kalau ada beberapa hamba Tuhan yang menyaksikan hal ini dan berkata bahwa sepertinya saya sudah tidak sanggup menjalani sebuah kehidupan pelayanan lagi, saya sepertinya mau mundur. Beberapa dari saudara yang mungkin mau mundur dari pelayanan. Saudara dengar baik. Jangan mundur, bos. Karena waktu engkau mundur, Anda sadar atau tidak, Anda sedang merugikan satu kota. Kalau Yunus mundur, Niniwe menjadi rugi. Niniwe menjadi masalah berat. Niniwe tidak diselamatkan. Jangan mundur, bos. Yunus, ketika Tuhan panggil Yunus, Tuhan tahu persis di dalam orang ini ada satu kota. Jadi kalau Tuhan panggil Anda dan hidup di generasi ini, berarti Anda adalah orang yang cocok untuk generasi ini. Itu saja. Seperti Daud melakukan kehendak Allah dalam generasinya, berarti Daud cocok pada generasi itu. Nah, kalau Anda dan saya hidup hari ini, berarti kita nih cocok untuk generasi ini. Gitu. Kita tuh cocok. Nah, anak-anak kita yang Tuhan titipkan kepada kita, karena Tuhan tahu orang tua tipe Fendi Simatau ini cocok punya anak-anak model kayak begini. Nah, jangan pernah memberikan otoritasmu kepada orang lain dalam membesarkan anak-anakmu. Anda yang harus membesarkan mereka. Beberapa dari Anda mungkin single parent. Saya mau kasih tahu buat saudara, Anda tidak sendiri. Fight. Hana fight dengan kemandulannya. Dia tidak puas, artinya dia tidak terlena dengan semua kekurangan-kekurangan itu. Tapi dia kejar itu semua. Dia bilang gak bisa, kemandulan gak boleh memenjarakan saya. Berapa banyak dari kita yang mengalami proses lalu kita mundur. Tahukah saudara bahwa Anda sebenarnya sedang membunuh potensi terbaik saudara? Kalau setiap kali saya mengantar istri saya, saya selalu melewati yang namanya tuh daerah pekuburan. Ya. Nah, setiap kali saya lihat kuburan, saya selalu lihat, sayang, ada begitu banyak potensi-potensi terbaik yang dikuburkan, yang belum dikembangkan, yang belum dinikmati oleh banyak orang. Saya mau mengingatkan Bapak Ibu semua di sini, jangan mati dalam kebodohan. Matilah dalam berkat Tuhan. Nah, kalau kembangkan semua potensi terbaik saudara. Jangan puas dengan apa yang ada. Mulailah berpikir bagaimana saya menjadi faedah, menjadi berguna, menjadi pengaruh kepada orang lain. Itu saja, gitu loh. Nah, saudara tahu, saya berhasil hari ini. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan hari ini karena seorang guru yang selalu mendampingi saya. Jonathan Patiasina, itu guru saya. Pendeta Jonathan Patiasina, itu guru saya. Dia yang mengajarkan saya bagaimana berkhotbah. Dia mengajarkan saya bagaimana membangun hubungan dengan orang. Dia yang mengajarkan saya. Dan itu mempengaruhi saya sampai hari ini. Bagaimana cara dia berpikir, cara dia mendengar, cara dia merasa, cara dia berucap, itu mempengaruhi saya. Nah, kalau Bapak Ibu
Anda bisa mengikuti Jonathan Patiasina di Morning Devotion di Facebook maupun di YouTube. Saudara bisa ikuti. Itu dosen saya. Nah, makanya saya mau bilang buat saudara hari ini, apa yang guru-guru saya tanam hari ini, kalau mereka lihat saya hari ini, mereka pasti bangga. Mereka bilang, saya bersyukur saya bisa tanamkan benih pada orang yang tepat. Hari ini saya mau kasih tahu kepada semua kita dimanapun yang menyaksikan program ini. Siapapun Anda, persoalan apa yang sedang saudara hadapi hari ini, pikir baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tahu kepada siapa dia harus percayakan dan kepada siapa tidak. Nah, hari ini saudara, Imam Eli membesarkan Samuel di rumah Allah, melatih, mendidik dengan anak-anaknya juga. Sekali lagi, mereka dibesarkan oleh imam yang sama, di rumah Allah yang sama, mengerjakan pekerjaan yang sama, tapi reaksi, respon, serta sikap hati, karakter tidak sama. Kemarin saya baru singgung, karunia membawamu kepada puncak, tetapi karakter dan sikap hatimu yang membuat engkau bertahan di sana. Saya bukan seorang yang sempurna. Saya masih punya titik-titik kelemahan. Seperti beberapa hari yang lalu saya kasih tahu. Saya orangnya cepat emosi. Dan saya tidak bisa ketika orang melepaskan emosi, saya tidak balas gitu. Itu kesulitan saya gitu. Itu sebabnya kalau saya ketemu dengan orang-orang emosi, disitulah sikap hati saya diuji. Makanya saya belajar berdiam diri. Saya bunuh di dalam bergejolak. Tapi saya belajar membunuh reaksi-reaksi negatif di dalam saya. Nah, saudara sadar atau tidak? Begini, beberapa dari Anda mungkin sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tapi saya mau kasih tahu, mengucap syukurlah dengan semua situasi yang sedang terjadi. Sadarkah saudara? Rasul Paulus juga mengalami hal seperti itu. Dikatakan itu penyakit, kayak sakit gitu. Penyakit, makanya dibilang utusan iblis. Tapi Paulus berdoa, tapi tidak hilang, men. Paulus berdoa berkali-kali, tapi itu barang tidak hilang, penyakit gak hilang. Mari saya mau kasih tahu buat saudara. Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam tulisan Paulus itu, bahwa ketika dia berdoa, Tuhan justru berbicara, Paulus, dalam kesulitan dan kelemahanmu, di dalam sakit penyakitmu, kuasaku menjadi sempurna. Ya Tuhan Yesus, ini bahasa-bahasa ini yang tidak disukai oleh daging kita. Bahasa-bahasa ini tidak disukai oleh manusia kita. Kenapa? Karena kita suka yang nyaman. Saya suka yang nyaman. Saya suka pelayanan semuanya smooth, jalan bagus, suka. Tapi saya tidak suka ada konflik di dalamnya. Tapi sadari betul, konflik itu baik bukan untuk mempertajam kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kekristenan itu adalah proses hidup untuk menghasilkan kematangan yang hebat. Orang hebat tidak dilahirkan dari kemudahan. Orang hebat dilahirkan karena tekanan. Orang hebat dilahirkan karena gesekan. Api tidak akan muncul kalau tidak ada gesekan. Dengar, seperti minggu kemarin saya kasih tahu bahwa Sadrak, Mesak, Abednego, kemuliaan mereka, kemuliaan Tuhan itu ada di dapur perapian yang dibuat oleh Nebukadnezar. Jadi kalau Anda ingin dilihat, Anda menjadi pusat tontonan, izinkan. Nah, Tuhan bakal gini. Api dapur perapian itu akan menjadi identitas kemuliaanmu. Tekanan melahirkan orang-orang untuk datang mencari Tuhan. Nebukadnezar perintahkan mereka keluar dari api itu. Kenapa? Karena Nebukadnezar bukan cuma lihat 3. Ada 4 orang di dalam. Nah, satunya siapa? Bahasa Nebukadnezar adalah anak dewa. Nah, kalau bahasa kita, itu malaikat Tuhan. Dan beberapa terjemahan lain berkatakan itu Tuhan Yesus menemani mereka. Stefanus ketika dirajam dengan batu, yang dia lihat apa? Dia bukan lihat gereja besar, dia bukan lihat istana, dia bukan lihat
manusia, dia bukan lihat pengasihan diri sendiri, tapi dia lihat siapa? Tuhan berdiri dan memberi hormat. Hey man, kalau Anda hari ini memiliki tekanan hidup, masalah, problem, jangan buru-buru tinggalkan Tuhan. Berhenti mengasihani diri. Semua nabi-nabi besar di Alkitab, semua pengajar-pengajar terbaik, bahkan semua penemu-penemu terbaik di dunia, mereka dihadirkan dan dilahirkan dalam tekanan. Hari ini, kalau kita bisa membaca tulisan Stefanus, kesaksiannya, hari ini kalau kita bisa melihat tulisan Paulus, mereka adalah nabi-nabi, rasul-rasul. Kali ini kalau kita bisa melihat Raja Besar Daud, mereka dilahirkan karena tekanan. Bagaimana Daud dikejar Saul. Daud punya ide untuk menciptakan Mazmur. Bukankah tekanan menghasilkan hal-hal yang tidak biasa? Kenapa? Beberapa dari Anda SMS saya berkata, "Pendeta, kenapa saya tidak bisa seperti Anda?" Kenapa? Saudara tahu tidak? Bahwa di balik semua yang saya presentasikan hari ini, itu adalah yang lahir dari nilai-nilai tekanan yang saya hadapi lewat hidup. Makanya pesan-pesan saya bakalan berubah. Kenapa? Karena tekanan menghasilkan emas dan kemurnian. Kecerdasan memilih datang dari kecerdasan hatimu. Belajarlah dewasa. Dan saya tahu ini tidak mudah untuk beberapa dari kita. Nah, coba saudara lihat ini. Dengar baik saudara. Mengapa reputasi kita begitu penting? Sederhananya bagaimana orang melihat kita adalah bagaimana mereka melihat Tuhan. Makanya kita perlu menjaga reputasi kita, integritas kita di hadapan Tuhan dan manusia. Banyak orang juga menggosipin saya. Banyak orang juga menceritakan kejelekan saya. Tapi mari saya beritahu, semakin banyak orang menceritakan kejelekan saya, semakin orang yang mendengarnya semakin berinisiatif untuk mencari dan melihat ini siapa orang ini. Dan saya tidak terganggu dengan ocehan-ocehan negatif. Karena maaf, telinga saya tidak dilahirkan untuk mendengar gosip. Maaf, telinga saya tidak diciptakan untuk mendengarkan pikiran-pikiran sampah, filsafat-filsafat tambal sulam, dan pendengaran saya tidak diciptakan untuk menaruh kepada ide-ide dan pemikiran dunia, daging-daging dunia. Ngapain? Jangan habiskan waktumu untuk mendengarkan hal-hal negatif. Please, habiskan waktu hari-harimu dengan mendengarkan pesan-pesan positif. Mari mulai berpikir dari sekarang. Beberapa dari Anda mungkin sedang mengalami kelumpuhan keluarga. Suami tidak berperan penting dalam mendiskusikan kebenaran Allah dalam rumah. Istri nggak tahu mau jalan kemana, anak-anak nggak tahu kemana, gitu. Ini belum waktu terlambat, belum ada kata terlambat. Mari mengejar Tuhan, mari memperbaiki Tuhan. Memperbaiki Tuhan lagi, memperbaiki cara hidup kita. Cara sikap kita, saudaraku. Seperti beberapa kali saya mengulangi pernyataan saya. Anda melihat situasi, Anda melihat situasi, tidak selamanya orang lain melihat hal yang sama dengan Anda. Inilah membutuhkan sikap hati kita yang dewasa, matang, untuk melihat situasi. Nah, kadang-kadang saya bisa berlaku seperti anak-anak ketika saya menghadapi situasi. Kadang-kadang saya bisa bereaksi yang sedikit berlebihan, bahkan mungkin emosional di dalamnya. Tapi setelah saya melakukan itu, saya baru menyadari betapa bodohnya Fendi Simatau ini. Kenapa dia melakukan hal ini? Nah, tapi saya mau mengingatkan setiap kita hari ini. Saya belajar, saudaraku, reputasi orang melihat kita adalah bagaimana mereka melihat Tuhan. Itu saudara. Kenapa Yesus mengatakan jadilah garam dan terang dunia? Reputasi kita, integritas kita harus bisa dipercaya. Saya pinjam perkataan ini.
tindakan kita mencerminkan Tuhan kita. Saya ulangi. Tindakan kita mencerminkan siapa pemimpin kita. Tindakan kita mencerminkan siapa yang kita percayai. Jangan bikin malu Tuhan, Bapak Ibu. Jangan bikin malu Tuhan. Jangan bikin malu Tuhan. Itulah yang menyebabkan mengapa Yesus selalu paradoks, berlawanan dengan orang-orang Farisi, Saduki, Imam Taurat. Padahal mereka itu adalah wakil Tuhan, sebut saja begitu. Padahal mereka yang punya hukum, mereka punya Taurat, mereka punya pengajaran, mereka punya hikmat di mulut mereka, dan tapi dengar baik, dengar. Tapi mereka punya reputasi cuma sebatas ritual dan aturan. Dan itu telah menyimpang dari panggilan mereka. Yesus datang membawa nilai yang bertolak belakang dengan cara pandang mereka. Makanya maaf kata saya mau kasih tahu saudara. Kalau kamu bertolak belakang dengan dunia, kalau kamu berlawanan dengan dunia, itu jalan yang betul. Seperti tadi saya bilang, layangan yang cepat naik tinggi, dia membutuhkan melawan angin. Dia harus melawan angin supaya meninggi. Kalau Anda ingin semakin tinggi dan memuliakan Tuhan, jangan menghindar. Hadapi tekanan kamu. Tuhan tidak pernah curang. Nah, reputasi dibentuk. Reputasi kita harus dibentuk. Reputasi tidak terbentuk dalam satu hari, tetapi dapat dihancurkan dalam 1 menit. Reputasi tidak dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, tetapi dapat dihancurkan dalam waktu yang relatif singkat. Reputasi harus dibangun oleh orang itu sendiri. Reputasi dibentuk dengan menjalani kehidupan yang konsisten di hadapan Tuhan. Saya belajar dari seorang pendeta besar, evangelis luar biasa di dunia. Bahkan dia digambarkan, dia dijuluki sebagai bapak rohani yang menjelaskan dan memberi solusi kepada presiden-presiden Amerika. Penasehat-penasehat besar presiden ini. Itu Billy Graham. Billy Graham adalah salah satu hamba Tuhan yang dihormati pada zaman ini. Tapi beliau udah meninggal ya. Anaknya Franklin Graham yang melanjutkan visi dari papanya. Saudara tahu sendiri bahwa berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh karena skandal dalam 20 tahun terakhir. Tetapi Billy Graham tidak ternoda. Mengapa? Saya mulai coba mempelajari, saya searching tentang orang ini. Orang ini siapa? Pesan-pesan dia cuma sederhana. Memberitahu Yesus itu Tuhan. Jalan keselamatan itu Yesus. Jangan pikirkan jalan lain. Anda tidak akan pernah menemukan kedamaian dan sukacita di sana. Temukan Yesus. Nah, di sini dikatakan gini. Ada 3 hukum integritas dari Billy Graham. Yang pertama adalah dia tidak akan pernah menjadi orang pertama yang memasuki kamar hotel. Wow. Kamar hotel.
Berarti di dalamnya tuh sedapat-dapatnya. Bagi hamba-hamba Tuhan yang sering bepergian, berhati-hatilah. Karena di kamar hotel hanya ada engkau sendiri. Dan hal yang kedua, dia tidak akan pernah makan malam dengan wanita selain istrinya. Itu sebabnya kenapa saya begitu suka didampingi oleh istri saya. Karena saya tahu kelemahan saya. Hal yang ketiga, dia tidak akan pernah berada di dalam mobil sendirian dengan wanita selain istrinya. Integritas. Saudara, kita perlu belajar dari orang-orang yang matang di atas kita. Kita perlu belajar dari guru-guru kita. Kita perlu belajar. Dan saya tahu persis bahwa belajar itu peperangan. Kenapa banyak orang tidak selalu meresponi situasi dengan baik? Ada kemungkinan besar mereka bebal. Bebal itu apa? Tidak mudah diajar. Tidak memiliki submission, penundukan diri. Belajarlah Bapak Ibu. Saya sampai hari ini belajar. Setiap hari saya menghabiskan waktu saya di meja belajar. Dan setiap hari saya menghabiskan waktu saya memperhatikan anak perempuan saya di rumah. Karena saya tahu persis saya sedang memperhatikan orang besar masa depan di kemudian hari. Itu putri saya. Setiap kali saya siapkan makanan bagi dia, entah itu breakfast, dinner, atau lunch begitu, saya menyiapkannya dengan hati saya. Saya mencoba untuk menyenangkan dia dan saya coba mempelajari apa kesukaan putri saya. Satu waktu saya sebagai ayah, saya coba membuat ikan. Saya masak ikan, saya bakar, kemudian saya pakai, orang Ambon bilang colo-colo ya. Kalau orang Manado bilang dabu-dabu, begitulah kurang lebih. Orang Jawa bilang sambal ya. Oke. Saya coba bikin itu. Kemudian dia rasa. Wow. Dia tanya mamanya. Ma, ini siapa yang bikin? Mama beli kah? No, papa yang bikin. Karena saya sudah mengerti. Ini ikan dia suka. Saya perlu touching sedikit aja. Supaya mengeluarkan suara dari anak saya. Saudara dengar baik. Kadang-kadang kebalikan dari itu. Kadang-kadang kalau ada tekanan. Kadang-kadang Tuhan tuh perlu touching sedikit saja. Touching kita dengan keluh kesah sedikit atau tekanan sedikit. Supaya apa? Kita mengeluarkan suara. Kemandulan mengeluarkan doa-doa hebat dari seorang Hana. Kalau Anda membaca kitab 1 Samuel, Anda akan menemukan ada nyanyian Hana, puji-pujian Hana. Di pasal yang kedua, dari mana pujian ini muncul? Saya membayangkan kalau Hana melahirkan anak seperti saudaranya yang lain, kemungkinan besar tidak ada nyanyian ini di pasal 2. Daud menghasilkan mazmur-mazmur terbaik, kebanyakan dari tekanan. Daud, dia menjadi raja besar dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena dia menghadapi Goliat saja, bukan. Tapi bagaimana
dia membunuh, dan dia begitu gampang mengampuni dan meminta ampun. Sikap hati yang benar. Ketika dia melakukan dosa dengan Batseba, yang terjadi apa? Nabi Nathan datang menegur dia. Sekali lagi, sikap hati yang benar membuat Mazmur 51 keluar untuk mengingatkan kita orang percaya, kalau ditegur, relakan dirimu dan bertobatlah. Firman Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, karena itu aku datang menghajar kamu, menegur kamu, dan relakan dirimu dan bertobatlah. Bukankah hidup kita perlu diperbaiki dari waktu ke waktu? Jangan puas dengan semua yang terjadi. Mari belajar, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya menyapa dulu beberapa keluarga kita yang telah bergabung di program Fendi Menyapa ini. Selamat bergabung Ibu Novi Tomasila, Bung Yansen Farley, apa kabar? Dan Bapak Cornelis Watimena, selamat bergabung. Dan Ibu Megi Aipasa, Ibu Pendeta Desi Sitorus, selamat bergabung. Dan Bapak Rudi Mahulete, selamat bergabung. Dan untuk Leni Tuameli, Tuhan memberkati dan selamat bergabung. Amalatu Belohi, selamat bergabung. Untuk Ibu Belina Sepakoli, selamat bergabung. Erwin Tanjaya, selamat bergabung. Bung Ubra, Tuhan berkati. Untuk Bung Marlon, Patrick, Manaha, Oke Ferdinando, selamat bergabung. Dan selamat bergabung Ibu Marlina Patiasina Tangkesalu. Terima kasih Ibu Marlina sudah bergabung dengan kami di sini. Tuhan memberkati. Salam hormat buat Pak Pendeta Jonathan Patiasina. Dan selamat bergabung untuk Ibu Omi Dias dan Stanley Takupia. Tuhan berkati. Malukut Baradaya, selamat bergabung. Bapak Pendeta Dadansu, selamat bergabung. Dan Ibu Diana Satumelai, selamat bergabung. Dan selamat bergabung Bapak Alsop, selamat bergabung. Untuk Stevi Luhulima, selamat bergabung. Dan selamat bergabung Ibu Tony Tomasoa. Dan selamat bergabung juga untuk Daniel Lilik. Tuhan memberkati Bung Daniel. Dan Patricia Matulesi, Tuhan memberkati. Tetap semangat. Untuk Doni Kairupan, Eike William Christ, nama bagus juga ya. Oke, selamat bergabung Ibu Eka. Dan Raja Wane Sinai Engka, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Siane Lewantaur. Wow, selamat bergabung untuk Bapak Pendeta Ronald, Tuhan memberkati. Dan selamat bergabung untuk Bapak Anes Latuprisa, Tuhan memberkati. Ibu Bapak Heri Saulata dan Novita Yoris, Tuhan memberkati. Bahkan selamat bergabung untuk Agnes Elizabeth dan Ibu Koce Tenu, Tuhan berkati. Ibu Foni Herawati, selamat bergabung sayang. Yola Loterbah, Nelce Yani dan sebagainya, Tuhan berkati. Dan Evelyn Kaya, Ibu Norma Martinus, Tuhan berkati. Bahkan selamat bergabung untuk Ibu Ellen Sila yang ada di Manado. Dan selamat bergabung untuk Yohan Samu-Samu yang ada di Jakarta. Dan Ibu Debbie Lesnusa, selamat bergabung. Dan selamat bergabung juga untuk Ibu Desi Simatau. Dan selamat bergabung untuk Bung Heri Shalom. Dan selamat bergabung untuk Ibu Eleudia Dita, Tuhan berkati. Dan selamat bergabung untuk saudara perempuan saya, Ibu Helen Nanlohi, Nona Manis dari Jakarta. Oke, nah hari ini saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan selamat bergabung untuk saudara perempuan saya yang saya kasihi, Ibu Oli Martinus. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau Bapak Ibu merasa bahwa program ini memberi berkat bagi Bapak Ibu, belajarlah untuk berbagi dan share sebanyak-banyaknya kepada semua orang yang ada di sekitar saudara. Dan
supaya mereka pun dibangun seperti yang saudara alami sekarang ya. Selamat bergabung Ibu Maggie Firman, Tuhan memberkati. Wow, thank you banget Ibu Maggie. Dan oke, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita belajar taat ya, belajar taat dan hidup di dalam kehidupan ini. Nah, saya akan tutup dengan kalimat ini. Ketaatan adalah respon yang tidak wajar. Oh, itu bagaimana lagi itu? Ketaatan adalah respon yang tidak wajar. Hanya sedikit dari kita yang senang diberitahu apa yang harus dilakukan. Tidak semua orang senang untuk diberitahukan, untuk melakukan sesuatu. Tidak semua orang senang. Tidak semua orang mau diajar. Catat itu baik-baik Bapak Ibu. Lebih banyak sok taunya. Merasa pintar itu masalah bagi manusia kita sekarang ini. Itu adalah penyakit dari generasi ke generasi. Sok tahu itu yang bahaya. Ya. Dan belajar itu peperangan seumur hidup. Makanya tidak semua orang suka diajar. Tuhan menaruh dan mengutus guru supaya kegelapan pergi dari generasi ke generasi, bukan? Makanya guru itu kadang-kadang dia mengajar dengan tangisan. Kenapa? Dia mengajar dengan tangisan. Karena dia sudah melewati fase hidup yang berat. Dia pingin anak-anaknya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di kemudian hari. Makanya belajar itu peperangan. Dan tidak semua orang meresponi ketaatan. Tidak semua. Kenapa? Karena ketaatan adalah respon yang tidak wajar. Anda taat kepada orang yang di atas Anda. Anda menghormati otoritas mendatangkan berkat. Tapi ketika otoritas mengajarkan Anda untuk taat, itu tidak gampang. Tuhan Yesus tunjukkan tingkat ketaatan yang luar biasa. Tadi saya berbicara tentang apa? Integritas. Saya bicara tentang apa? Reputasi. Saya berbicara tentang apa? Tentang sikap hati. Nah, tapi dan terakhir ini saya bicara tentang apa ini, saudara? Ketaatan. Ketaatan adalah respon yang tidak wajar. Yesus menunjukkan ketaatan yang di luar rata-rata. My goodness, saudara bisa bayangin. Yesus taat untuk kepentingan kita. Coba saudara lihat. Di Taman Getsemani dia berdoa seperti ini. Bapa, kalau boleh cawani lalu dan pergi daripadaku. Tapi bahasa terakhir dia bilang apa? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak aku. Nah saudara, kehendak Tuhan adalah penyaliban. Hari ini saudaraku, kalau ada orang yang menyakiti kamu, nikmati pengkhianatannya. Kalau ada orang yang gosipin kamu, nikmati gosipinnya. Sebab semua orang-orang yang melemparkan sampah kepadamu, karena mereka adalah orang yang tidak mampu melihat masa depan. Makanya cuma sampah yang dia sampaikan. Tapi kalau kamu harus meresponi dengan sikap hati yang benar. Tetap taat kepada Tuhan. Kehendakmu yang jadi. Saudara bisa bayangin coba. Kalau Yesus tidak taat, tidak ada yang namanya penebusan. Tidak ada yang namanya anugerah kita kita hidupi dan kita alami dan kita nikmati sampai hari ini. Coba saudara ingat itu. Mulai berpikir dari sekarang, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu saya. Nah, saya akan berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Saudara selalu ingat, Yudas mempunyai pendeta, pemimpin, penasehat, konselor terbaik dan sahabat terbaik. Namun dia gagal. Masalahnya bukan pada kepemimpinan Yesus. Bahkan maaf kata, masalahnya juga bukan karena gereja yang kamu kunjungi tiap minggu. Masalahnya apa? Sikap hati dan karakter kita tidak berubah. Hati tetap begitu. Pendeta khotbah setiap minggu gak berubah-berubah. Batu kalau dipukul, dia pecah, dia hancur.
Nah manusia ini kadang-kadang pendeta khotbah tidak berubah-berubah. Dengar baik, saya mau kasih tahu saudara. Israel keluar dari tanah Mesir butuh 1 malam. Tapi mengeluarkan Mesir dari dalam diri orang Israel 40 tahun. Itu pun masih kurang gak Pak? Bahkan Alkitab menulis begini. Kaleb dan Yosua yang menikmati tanah perjanjian, selebihnya mati semua di padang gurun. Itu membuktikan bahwa manusia itu susah berubah. Itu sebabnya kenapa saya selalu menyodorkan ini. Mari memiliki sikap hati dan respon yang benar. Supaya kita bisa lihat tanah perjanjian. Kan begitu Bapak Ibu. Oke, baiklah. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, Bapak Ibu boleh nonton kembali dan mendengarkan kembali pesan ini supaya saudara bisa mengerti. Supaya saudara bisa mengerti apa yang Tuhan mau dari kita. Tuhan memberkati kita semua dan tetaplah nikmati hidup. Tuhan tidak pernah curang. Oke, dari tempat ini Bapak Ibu saya mau berdoa kepada beberapa teman-teman yang telah bergabung. Lalu kemudian memberikan messenger pribadi inbox bahwa ada yang mengalami gagal ginjal, cuci darah setiap minggu. Dan saya berdoa dari tempat ini. Saudara tahukah saudara bahwa ginjal itu keseimbangan. Ginjal itu punya dua ginjal, kiri dan kanan. Kalau ginjal bermasalah, kita akan mengalami keseimbangan, kita bakalan menikmati yang namanya kita bermasalah di keseimbangan. Tapi hari ini saya mau berdoa buat beberapa dari Anda yang menyaksikan ini, yang mungkin punya masalah di ginjal, cuci darah setiap minggu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu semua. Kalau Bapak Ibu yang bermasalah di ginjal, taruhlah tanganmu, kedua tanganmu di area ginjal itu. Kalau Bapak Ibu sedang merasa bahwa Tuhan, saya kok stres belakangan ini karena tekanan, bisa nggak saudara taruh tangan kananmu di kepala? Mungkin beberapa sedang bermasalah dengan hati, susah mengampuni, atau beban terasa berat bagi Bapak Ibu yang single parent gitu ya. Taruhlah tangan saudara di bahu saudara. Saya mau berdoa dari sini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Jamah Bapa kami Moses. Kami katakan sembuh, pulih dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya cuci darah dan masalah ginjal ini. Dalam situasi ini, kami mengeluarkan nyanyian-nyanyian baru. Dari situasi ini, Pak Moses bisa mengeluarkan potensi terbaik dia. Doa-doa yang berbeda akan lahir dari Pak Moses. Tuhan pakai hamba-Mu biar menjadi pesan nubuatan bagi semua orang yang mengenal Pak Moses. Tuhan urapi hamba-Mu. Tuhan kuduskan beliau. Cukupkan biaya semua yang dipakai untuk cuci darah setiap minggu. Tuhan Yesus tolong. Sembuhkan dan jamah. Kepadamu kami berharap Tuhan. Roh Kudus, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dan hari ini Tuhan, biarlah kasih yang sama menjamah para ibu-ibu, papa-papa yang single parent membesarkan anak-anak seorang diri dengan biaya yang serba cukup. Bahkan mungkin mengalami kekurangan. Tuhan pulihkan. Tuhan jawab kebutuhan mereka. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah terlambat. Roh Kudus, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Dan hari ini aku berdoa dalam nama Yesus kepada mereka yang sedang mengalami masalah-masalah
karena pendapatan menurun di dalam usaha dan bisnis toko mereka. Bagi beberapa ibu yang sedang menjual toko pakaian dan sebagainya, omset menurun. Tuhan, kiranya dari semua ini kami belajar dan mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak dan bahkan yang belum pernah didengar sebelumnya oleh dunia. Yaitu bahasa-bahasa yang membesarkan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Tuhan tolong kami. Bantu kami mengertilah bahwa situasi semakin sulit. Tapi kami sadar betul Tuhan tidak pernah terlambat dalam meluputkan kami. Bapa, kami berterima kasih. Dan kami juga berterima kasih dan bersyukur Tuhan. Untuk proses pembangunan salah satu gereja yang ada di Moa. Tuhan tolong untuk Pendeta Yohanes Domlai dengan seluruh tim yang ada di sana. Tuhan tolong cukupkan semua dana biaya yang dibutuhkan. Dan aku percaya Tuhan, Engkau Bapa yang tidak pernah curang. Engkau cukupkan tepat pada waktunya. Dan aku berdoa dari tempat ini kepada Bapak Ibu yang sedang meletakkan tangan pada dada mereka. Tekanan-tekanan batin, susah mengampuni. Ada unsur kebencian terhadap suami atau istri atau anak-anak. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bukankah firman-Mu itu ya dan amin? Dan hari ini Tuhan, sembuhkan setiap kami. Dan Bapa di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Ada berkat dalam rumah tangga kami. Tuhan tolong kami. Jika Engkau mendapati ada keluarga-keluarga yang telah kehilangan tabut perjanjian Allah. Bukankah firman-Mu berkata Obed-Edom meletakkan tabut di rumahnya dan dia diberkati. Tuhan, dan kiranya lewat pesan Tuhan hari ini kami mengembalikan tabut itu kembali di rumah kami. Ya Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolong kami. Beberapa dari suami yang mungkin sudah menendang Tuhan keluar dari perjalanan keluarga dan rumah tangganya. Tuhan tolong. Kiranya kesadaran akan Tuhan dikembalikan. Roh Kudus menjumpai, Roh Kudus membukakan, Roh Kudus menyingkapkan. Bahkan Roh Kudus mewahyukan. Dan Roh Kudus bersuara kepada setiap mereka. Dan mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang tidak pernah terlambat. Engkau datang tepat pada waktunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Dan hari ini Tuhan, beberapa dari Bapak Ibu yang sedang menyaksikan program ini dan berkata bahwa Tuhan, aku punya persendian. Rematik mendatangiku. Sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Bukalah kedua tangan Bapak Ibu semua. Dan kita terima berkat dari sini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah kandunganmu. Diberkatilah hasil panenmu. Dan aku perkatakan hari ini yang mandul berkata, aku punya anak. Bahkan yang berkata bahwa kekurangan ekonomi, aku diberkati Tuhan. Roh Kudus, buka langitmu. Turunkan hujan pada musim dan waktunya. Dan kiranya tanah kami berair dan mengeluarkan benih-benih yang baru. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sejak hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bergabung bersama dengan kami di sini, dan sampaikan salam hormat saya kepada seluruh keluarga yang ada di rumah. Ya, terima kasih untuk Ibu Lisma Raja Guguk, dan terima kasih untuk Ibu Adeline, Ibu Maggie Firman,
untuk Ibu Mary Tabaleku, Daniel Saleki, dan terima kasih untuk Nona Desi Simatau, dan terima kasih untuk Riando, terima kasih untuk Lindawati Tanuwijaya. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Egi Tahalele. Halo Egi, apa kabar sayang? Tuhan memberkati Egi, tolong salam buat keluarga di rumah ya. Dan selamat bergabung. Terima kasih untuk Ibu Shirley, salah satu penguasa di Dana Kopra begitu. Salam hormat buat kata Ibu Wei. Ibu Wei punya malaikat itu ya. Oke. Dan selamat bergabung untuk Bung Jamie Depipo. Oke. Elizabeth Ramsudar, orang New York, apa kabar sayang? Tuhan memberkati. Salam buat Roy, Elizabeth, dan salam buat Savana ya. Tuhan berkati. Dan Hervianti Fiori, selamat bergabung. Dan Ibu Olin Tuhumena, selamat bergabung. Dan sampai jumpa di episode berikutnya lagi. Tuhan memberkati kita semua. Dan terima kasih sama-sama Bung Henry Joris, dan selamat menikmati anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada semua kita. Sampai jumpa di hari esok, karena besok pagi juga saya akan live seperti ini. Karena minggu ini saya off mengantar jemput anak saya ke sekolah. Kalau nanti minggu-minggu depan saya sudah kembali normal lagi, dalam pengertian ada beberapa hari dalam seminggu saja saya isi, disebabkan karena antar jemput anak saya gitu. Jadi ingat baik, pelayanan sehebat apapun, tapi jangan lupa melayani putrimu di rumah, karena one day mereka akan menjadi apa yang disebut dengan menyalakan pelita di luar rumah. Tuhan memberkati kita semua. Kalau anak-anakmu belajar dari Anda yang positif, dia akan belajar membawa positif keluar, dan dia menyalakan pelita di luar rumah, dia menyalakan pelita di luar tembok gereja. Itu keren. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok hari bersama dengan saya Pendeta Fendi Simatau. Shalom semuanya.